Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Farida Israni, SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah pembelajaran PAI untuk difabel. Kami dari kelas PAI 6A, kelompok 5, yang beranggotakan Ahmad Alfianto dan Awalia Nurul Ramadhani, yang akan membahas tentang anak dengan masalah sosial dan perilaku atau disebut juga dengan tunalaras. Apa sih yang disebut dengan tunalaras itu? Istilah resmi tunalaras baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa atau disebut PLB. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan atau sosialnya. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Ada dua klasifikasi tunalaras. Klasifikasi yang pertama, yaitu klasifikasi dimensional, adalah tingkah laku yang akan digunakan untuk menggambarkan bentuk gangguan. Merupakan tingkah laku khas yang sering dilihat dalam situasi kelas. Pendidik biasanya menggunakan tingkah laku tersebut sebagai bukti adanya masalah, seperti mengganggu di kelas, tidak sabar, atau terlalu cepat bereaksi, tidak menghargai teman maupun guru, menentang, melawan, dan menyalahkan orang lain. Klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan jenis dan penyimpangannya. Berdasarkan jenisnya dibagi menjadi aspek kepribadian dan aspek kesehatan jiwa. Sedangkan berdasarkan derajat penyimpangannya dibagi menjadi 3, yaitu taraf ringan, taraf sedang, dan taraf berat. Karakteristik anak tunalaras itu apa aja sih? Sesuai yang dikemukakan oleh Hallahan dan Kaufman. Yang pertama, yaitu anak yang mengalami kekacauan tingkah laku. Yang kedua, anak yang sering merasa cemas. Yang ketiga, anak yang kurang dewasa. Yang keempat, yaitu anak yang agresif dalam bersosialisasi. Selanjutnya yaitu faktor penyebab tunalaras. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya penyimpangan tingkah laku pada anak tunalaras, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti faktor biologis perilaku serta emosi dipengaruhi oleh faktor genetik, neurologis, ataupun biokemikal, bahkan kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Yang kedua yaitu faktor eksternal seperti faktor keluarga, sekolah, budaya, dan lingkungan. Situasi atau kondisi tertentu dalam keluarga yang turut mempengaruhi atau merupakan sumber penyimpangan tingkah laku anak. Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga yang mempengaruhi langsung terhadap perkembangan anak dan guru. Di sekolah juga bertanggung jawab dalam pendidikan anak. Yang selanjutnya yaitu strategi atau pendekatan tunalaras dalam pembelajaran. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam usaha mengatasi permasalahan anak tunalaras, yaitu yang pertama, pendekatan biomedis adalah pendekatan yang berusaha memandang dan memperlakukan anak tunalaras dari sudut pandang ilmu kedokteran. Pendekatan ini tentu saja ditekankan pada obat dan penanganan secara medis. Yang kedua yaitu pendekatan psikodinamik, adalah pendekatan yang menitik beratkan pada segi psikologis anak. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kelainan emosional. Yang ketiga yaitu pendekatan perilaku, adalah pendekatan yang memodifikasi perilaku atau usaha untuk mengubah perilaku yang merupakan problematika sosial dan personal bagi anak. Tujuannya untuk menghilangkan perilaku yang menjadi hambatan dan menggantinya dengan perilaku yang lebih layak secara sosial. Yang keempat yaitu pendekatan pendidikan, adalah pendekatan
kepada siswa tunalaras dengan hambatan emosi dan perilaku kurang mampu berkonsentrasi yang berakibat mereka juga kurang dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang terakhir yaitu pendekatan ekologis adalah pendekatan ini menitik beratkan pada faktor-faktor dan tekanan-tekanan dalam masyarakat. Usaha pada pendekatan ini difokuskan pada pengaruh interaksi lingkungan terhadap anak, sehingga pendekatan ini menekankan usaha kolaborasi antar keluarga, sekolah, teman maupun lingkungan masyarakat. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.